البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Salam bersabda tentang perempuan pezina ini, mengatakan kepada Bani Israel, in syi'tum la'aftinanna, kalau kalian mau saya akan membuat fitnah terhadap dia, saya akan menguji dia. Fata'arradatlah, maka dia pun menawarkan dirinya kepada Juraij. Falam yaltafit ilaiha, maka Juraij tidak mau menoleh kepadanya. Baik, ini menunjukkan apa? Tentang buruknya rasa malu dari perempuan ini, nggak punya malu. Sampai apa menawarkan diri dan sebagainya. Karena apa? Namanya pezina, dia boleh dibilang tidak punya kehormatan. Maka wajar kalau dia nggak peduli dengan itu. Tapi ternyata apa? Yaitu Juraij rahimahullahu ta'ala, memang beliau adalah ahli ibadah dan ahli khosyah, takut kepada Allah. Maka dia tidak ambil kisah dengan itu. Dia sengaja membuat tempat ibadah khusus untuk memisahkan diri dari manusia. Memang betul-betul memisahkan diri dari dunia. Ibunya saja nggak didatangi, apalagi orang-orang lain. Ibunya aja nggak dikunjungi, apalagi orang lain. Walaupun berlebihan itu tidak boleh, tapi dari sisi yang lain beliau tidak peduli dengan godaan-godaan dunia. Ini menunjukkan kekokohan ibadah Juraij. Dan ini adalah sesuatu yang sebagaimana yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Banyak orang sebelum datangnya ujian, dia mengaku sebagai orang yang kuat, sebagai orang yang hebat. Tetapi ketika ujian datang, maka betul-betul itulah ujian. Benarkah yang dia dakwakan selama ini? Ketika ujian datang, maka ketahuan mana yang emas dan mana yang dia itu hanyalah loyang istilahnya. Maka ketika diuji, betul-betul orangnya datang dan di tempat yang tersembunyi. Maka orang yang tertipu, maka dia, ini kesempatan, orang nggak akan tahu, orang nggak akan nyangka di tempat ibadahku ada kemaksiatan. Tapi ternyata dia tahu bahwasanya walaupun tidak ada yang melihat dari kalangan manusia, tapi yang di atas melihat, Allah itu melihat. Maka dia tidak mau untuk berbuat maksiat, apalagi di rumah Allah. Dan juga dari sisi yang lain, ini sebagai peringatan. Belum tentu ketika sepertinya orang-orang tidak melihat berarti tidak ada orang yang tahu. Apalagi perempuan ini sudah cerita pada orang-orang. Ini adalah sebuah tipu daya. Maka tidak layak orang-orang itu tertipu. Dan ini pelajaran penting bagi para sebagian kepala negara yang ditimpakan kepada mereka makar oleh orang-orang Zionis Israel, orang-orang dari itu istilahnya Freemasonry itu. Orang-orang Masoniah kata orang Arab. Yaitu didatangkan kepada mereka perempuan-perempuan di tempat yang tertutup. Disangka tidak ada yang lihat, padahal sudah ada kamera-kamera pengintai yang nanti akan digunakan untuk memenjarakan mulut dia dan menjadikan dia sebagai boneka dan seterusnya. Dan banyak kepala negara yang sudah betul-betul terikat dengan itu, tidak mampu akhirnya untuk menjalankan idealisme dia, keinginan untuk jujur, keinginan untuk setia pada rakyat dan seterusnya. Nggak mampu. Kenapa? Dia nanti akan dibuat malu oleh video tadi kalau dia tidak taat. Kecuali Presiden Indonesia yang pertama itu, ya dia salah, Allah yahdi, sudah mati juga rahimahullah. Ya, bahkan ini terkenal sampai saya yang cerita di dalam biografi Presiden Soekarno itu. Betul, ketika dia datang ke sebuah negara, memang dia pandai, dia hafal lebih dari 7 bahasa. Maka betul-betul didatangi dengan perempuan-perempuan. Maka namanya orang fasik, maka dia berbuat seperti yang dilakukan oleh orang fasik. Nah, suatu ketika ada surat dari orang yang lebih tinggi derajatnya, yaitu dari kalangan orang Amerika dan Intel, CIA dan sebagainya. Dikatakan engkau harus berbuat begini-begini, kalau enggak awas, kamu itu sudah kami intai dulu di dalam di dalam ruangmu itu, engkau bercinta dengan 7 perempuan begini. Dia mengatakan nggak apa-apa disebar, ini menunjukkan para perempuan cinta sama saya bangga tuh. Akhirnya nggak jadi disebar. Gagal ini. Kata saya, ini orang ini pandai tapi bodoh. Harusnya nggak usah maksiat. Cuma memang dia tidak boleh dibeli. Presiden Soekarno nggak boleh dibeli, tapi dia ditipu dengan cara yang lain. Ditipu oleh orang-orang komunis. Iya, membela komunis akhirnya. Kemudian dilanjutkan di sini, fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sauma'atah. Dan kita tahu di sini bahwasanya orang-orang yang jahat, jangan dikira kalau dia itu rencananya gagal, dia tidak punya rencana B. Boleh jadi dia punya rencana C sampai Z.
Maka walaupun rencana pertama gagal, tetap dia menggunakan cara lain. Yaitu apa? Tetap dia berzina dengan orang lain yang kebetulan dia jumpai itu. Tujuannya apa? Tetap untuk merusak nama Juraij. Tayyib, akhirnya apa? Akhirnya dia sampai hamil. Ketika dia melahirkan, maka langsung dia berkata, huwa min Juraij. Ini adalah dari Juraij. Fa'atauh, maka orang-orang Bani Israel langsung mendatangi Juraij. Dan ini adalah menunjukkan tololnya Bani Israel. Padahal mereka kalau ditanya apakah perempuan pezina itu adalah jujur, nggak ada istilah jujur. Dan itu biasa ucapan para pezina mengatakan, oh saya cinta padamu. Gimana cinta padamu, sementara apa tiap hari pasangannya ganti-ganti. Dia cuma cinta apa? Cinta gambar yang di poketmu itu, cinta uangnya. Nah sekarang begitu dia bawa baby mengatakan ini dari Juraij, langsung dipercaya. Ini adalah tololnya Bani Israel yang tolol. Atau apa? Ini adalah memang bagian dari kerjasama Bani Israel yang dulu itu, yang mengatakan kita akan menguji dia. Nah manusia memang mudah ditipu. Sebagiannya perencana dan sebagian memang apa? Orang yang mudah untuk digerakkan. Fastangzalu, maka kemudian mereka memaksa Juraij itu keluar, turun dari tempat peribadatan dia. Wahadamu sauma'atah, dan meruntuhkan tempat ibadah dia. Inilah dia kalau apa? Kalau hukum diserahkan kepada masyarakat, mereka akan melampaui batas. Tidak memeriksa baik-baik, tidak meletakkan hukum baik-baik, langsung apa? Tempat ibadah pun diruntuhkan. Ini biasa, di Indonesia pun gitu. Kalau sudah kekacauan, rumah dibakar, nanti apa? Stasiun minyak juga dibakar dan seterusnya. Melampaui batas. Ini kalau hukum diserahkan kepada masyarakat. Maka yang betul adalah hukum itu diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Dengan apa? Dengan bimbingan para ulama yang terpercaya. Bukan diserahkan kepada rakyat. Hukum dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, ini salah. Kalau rakyatnya bodoh, maka apa? Yang muncul adalah kerusakan. Waja'alu yadribunah, mulai mereka memukuli beliau. Baik, ini semua adalah apa? Menunjukkan kesalahan dan kebodohan Bani Israel di dalam menegakkan hukum. Faqal, maka beliau bertanya, ma sya'nukum? Ada apa dengan kalian? Qalu zanaita bihadhil baghi. Engkau berzina dengan perempuan ini, fawaladat mink. Lalu dia melahirkan darimu. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya sebagian teknologi itu baik, seperti apa masalah DNA, masalah macam-macam itu, sehingga apa diketahui ini betulkah anak si fulan atau anak si Alan dan sebagainya. Itu adalah apa? Ilmu yang baik dan boleh diterima. Walaupun orang kafir yang mereka mengembangkan ilmu ini sampai meneliti berpuluh-puluh tahun sampai rambut mereka putih, kita tinggal pakai. Nah, kita untung. Seperti masalah komputer, seperti masalah pesawat terbang, nggak perlu kita penat-penat teliti dari awal lagi. Kita tinggal beli, kita lanjutkan ibadah kita. Nah, mereka yang penat-penat cari itu. Tayyib qal aina sobi, maka beliau bertanya, mana bayi itu? Tayyib. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya dalalatul hal, yaitu qad yakunu aqwa min dalatil qaul. Yaitu apa? Penunjukan dengan perbuatan itu terkadang lebih kuat daripada penunjukan ucapan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Muwafaqat, dan juga dijelaskan juga oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Walaupun apa? Walaupun seringkali ucapan lebih kuat daripada perbuatan, tapi terkadang perbuatan lebih kuat. Seperti sekarang ini, beliau nggak perlu penat-penat, oh bukan saya, orang nggak akan percaya. Langsung beliau tanya, mana bayinya? Nah, orang akan lebih tertegun, oh ini nggak lari, nggak langsung apa itu, meniadakan, bahkan minta bayinya bawa sini. Tayyib. Faja'u bih, lalu mereka mendatangkannya. Faqal da'uni hatta usolli, biarkan saya sampai saya sholat. Ini menunjukkan apa pentingnya untuk kita memelihara sholat, karena dia adalah sumber pertolongan. Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Karena sholat itu adalah silah antara hamba dengan Rabb-nya. Silah yaitu apa? Penghubung. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Fasolah, kemudian beliau sholat. Falaman sorofa atas sobi. Ketika beliau selesai sholat, beliau mendatangi bayi itu. Fato'ana fi batnih. Lalu beliau menekankan jari beliau ke perut bayi ini. Waqal ya gulam man abuk. Wahai anak kecil, siapa siapa ayahmu? Ini menunjukkan apa? Betapa tegarnya hati beliau. Kalau kita mungkin kita ragu-ragu, bicara enggak nanti. Tapi ini adalah apa? Karomah. Beliau yakin Allah akan menolong dan seterusnya. Maka apa? Begitu dia melakukan perkara yang orang nggak akan mau meniru. Siapapun yang meniru nggak akan berjaya dia.
Ini adalah karomah. Maka ternyata memang bayi itu bicara, fulan ar-ra'i. Fulan itulah fulan yaitu ar-ra'i, si penggembala kambing. Sementara Juraid bukan ra'i. Maka yang terjadi adalah apa? Langsung orang sedar. Kenapa? Manakala bukti itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka, maka boleh jadi dia itu lebih kuat daripada sekedar kita mengatakan, oh bukan saya, nggak ada faedahnya itu. Tayyib. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya terkadang seseorang itu kehormatannya dicela. Tetapi apa? Tanpa dia penat-penat untuk meniadakan, untuk menafikan celaan tadi, tapi Allah Ta'ala akan mendatangkan pertolongan dengan arah yang tidak disangka-sangka semacam ini. Makanya disebutkan di dalam apa? Di dalam ilmu takwil mimpi, kalau dimimpikan seseorang itu dia membawa bayi, dan bayi itu adalah apa? Adalah bayi dia, kemudian bayi itu bicara, maka ini menunjukkan orang ini akan mengalami apa yang dialami oleh Maryam, yaitu apa? Dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek, padahal dia apa? Padahal dia itu berlepas diri dari tuduhan tadi, dan nanti yang membebaskan dia dari tuduhan itu adalah anak ini, sebagaimana yang dialami oleh Maryam. Anak maksudnya di sini apa? Yaitu amalan. Kenapa? Anak memang amalan, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Abu Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kecelakaan bagi kedua tangan Abu Lahab, kecelakaan bagi dia, tidak bermanfaat bagi dia maluhu, yaitu harta dia, wa ma kasab, dan yang dia perbuat, yaitu anak dia. Karena orang Arab membanggakan harta dan anak. Makanya kalau dimimpikan seseorang itu punya anak, maksudnya adalah ada amalan. Maka walaupun seseorang itu dalam kalau mimpinya seperti itu, maksudnya adalah orang ini nanti akan dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang palsu. Nanti yang membebaskan dia adalah amalan dia. Allah yang membebaskan dia melalui amalan dia. Dengan amalan itulah justru apa? Orang akan sadar, oh tuduhan selama ini salah. Baik, ini terkait dengan apa? Terkait dengan masalah takwil mimpi. Kalau dimimpikan case yang semacam itu. Mimpi apa itu? Punya bayi dan bayinya mampu bicara. Dan keadaan bayi yang mampu bicara itu menunjukkan bahwasanya ini perkara yang besar yang orang tidak akan pernah menyangka. Jadi amalan dia bukan amalan biasa, tapi amalan yang bagus yang orang tidak menyangka, yang dengan amalan itu semua tuduhan akan langsung terbongkar. Ini dijelaskan oleh para ahli takwil mimpi tentang masalah ini. Baik, ilahuna wallahu a'lam.